Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, yaitu bincang-bincang tentang investasi, tabungan maupun keuangan lainnya. Lifestyle juga biasanya saya juga membahasnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang diam-diam tetapi mempunyai simpanan. Diam-diam mempunyai tabungan darurat, diam-diam ternyata mempunyai aset yang banyak. Investasi diam-diam ini bukan berarti kita itu pasif. Ada orang yang kehidupannya itu biasa saja, mungkin mobilnya mobil tua atau mobil second, yang penting masih bisa digunakan dan tentunya itu bisa untuk investasi. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mungkin kendaraannya itu cuma untuk putar daerah kota, tidak jauh-jauh berpergian, tidak perlu memerlukan kendaraan yang baru atau kendaraan yang masih terlalu mahal. Kita bisa membeli harga di rentang 200 ke bawah, 150 ke bawah, ataupun juga 100 juta ke bawah. Tentunya kita harus tahu dan hati-hati membeli kendaraan. Seperti pula juga kita membeli HP. Kalau kita cuma untuk WA ataupun untuk mengirim dokumen dan sekedar untuk foto-foto, kita tidak perlu juga untuk membeli hal yang lebih mahal, seperti kita membeli harga 20 juta lebih, terus kita membeli harga di bawah 15 juta ke atas atau 10 juta, mungkin di bawah 4 juta pun kalau hanya untuk sekedar foto, kirim dokumen, tidak terlalu edit berat, itu sudah cukup. Apalagi sekarang itu HP sudah menawarkan berbagai macam fitur, walaupun sebenarnya ada kekurangan maupun minusnya. Yang penting kita keuangan ya teman-teman, karena keuangan itu sangat perlu dibutuhkan sebagai tameng ataupun sebagai pertahanan hidup, survive kita menjalani kehidupan ini. Karena dengan uang kita bisa membeli sesuatu atau membutuhkan sesuatu, itu mendapatnya itu lebih mudah. Yang pertama, kita diam-diam investasi. Tadi sudah diam-diam, yaitu tentang kendaraan atau lifestyle, kita investasi. Investasi bisa apa aja ya, mungkin bisa tabungan, deposito, reksadana, pilih saham. Kalau saham teman-teman harus mengerti, jangan terlalu buru-buru ataupun langsung banyak kita pelajari. Nah, mungkin ada properti, itu banyak naiknya. Emas itu juga banyak naiknya. Untuk resikonya semua investasi itu ada, tapi ada peluang besar sama kecil, kita harus tahu dan kita harus memahami. Kalau kita jangka panjang, kita bisa membeli properti tanah, kita bisa membeli emas, kita bisa ada tanah itu ditanami dengan pohon-pohon yang berproduksi seperti pohon sengon, terus ada jati. Kalau jati itu lama, bisa lain-lain ya. Atau dengan jangka pendek kita bisa menanam sayuran ataupun lombok. Di situ kita juga akan mendapatkan nilai ekonomis tersendiri. Nah, tentunya semua tanaman itu tidak serta-merta bisa menghasilkan produksi, tetapi juga perlu perawatan untuk menghasilkan produksi ataupun berbuah. Jadi teman-teman, kalau ada meluang waktu bisa untuk dipikirkan atau bisa diperhitungkan dulu. Tips-tips untuk kita tidak terpengaruh hal-hal yang membuat kita FOMO, tentunya kita harus mempunyai keteguhan, prinsip, circle, dan tentunya kita harus mempunyai dari diri sendiri itu bahwa kita harus memanage berapa keuangan yang harus dikeluarkan, karena kita mendapatkan sekian dari pendapatan. Apapun, saya tidak melarang untuk teman-teman mempunyai hobi ataupun ingin membeli sesuatu, tetapi kita harus pikirkan apakah kita masih ada titik aman di ekonomi atau keuangan. Kalau memang masih aman, silakan, tidak apa-apa. Kalau tidak aman, kita harus berinvestasi atau menabung secara bertahap. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk melihat konten-konten edukasi tentang keuangan,
konten lifestyle ataupun semuanya, podcast juga sekarang itu banyak. Di situ kita akan menambah ilmu untuk kita berhati-hati dalam memanage tentang keuangan. Nah, biasanya kita susah juga teman-teman, karena sesuatu hal itu kita membutuhkan suatu, misal kendaraan, kita membutuhkan, terus kita mendapatkan kendaraan baru, terus kita masih kendaraan lama yang nilainya juga tidak terlalu mahal, sudah tua juga. Di situ kita ada sedikit, mungkin ada rasa minder atau rasa kita itu kok di bawah. Tidak usah apa-apa. Semua orang itu harus mempunyai prinsip, dan walaupun kita itu biasa-biasa saja, sederhana, yang penting itu tabungannya dan investasinya. Tidak usah terlalu kita itu harus flexing atau kita mendapatkan validasi. Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Bukannya tidak penting, tapi tidak terlalu penting. Kenapa? Kalau kita terlalu flexing, nanti dikira kita itu pamer, sombong. Nambah-nambah nanti ada juga yang mau ke sini untuk mau pinjam uang. Kalau kita terlalu untuk tidak merias diri atau berpenampilan, kita dianggap orang tidak punya apa-apa, mungkin kita bisa lebih diremehkan. Ya sebaiknya kita itu sederhana aja, ibarat jalan itu standar, tidak usah yang berlebih atau dan bagaimana. Karena seseorang itu gimana ya, pandangannya berbeda-beda. Lebih baik teman-teman tidak punya utang, kendaraan juga masih bisa dipakai, daripada kendaraan kita baru tapi kita masih kredit. Dari situ kita banyak pikiran setiap bulannya untuk mengasur, karena kita tidak tahu besok atau menit detik ke depan itu ada apa. Nah, disitulah perlunya kita investasi maupun tabungan darurat. Dan disitu teman-teman kalau mempunyai uang yang lebih, selain investasi dan uangnya itu dingin, maksudnya dingin itu bukan uang dari es, tapi uang yang mungkin bisa digunakan, itu tidak mempengaruhi keuangan teman-teman. Ibarat uang itu hilang juga tidak mempengaruhi yang besar tentang keuangan teman-teman. Jadi di sini namanya uang dingin, bisa untuk investasi ataupun usaha langsung. Mungkin teman-teman kecil-kecilan bisa jualan rosok, itu bisa, kan tidak perlu membutuhkan yang banyak untuk modal. Nah, mungkin rosok ini dijual sini. Yang kedua jualan makanan tidak terlalu banyak dulu. Nah, di situ teman-teman kalau makanan bisa disurvei dulu, mungkin kita menggunakan bahan pokok cari yang lebih murah, mungkin di pasar-pasar ataupun dari petani, ataupun tengkulak pertama, kedua, yang di situ harganya lebih murah daripada kita membeli di daerah yang lebih tangan ke tangan. Suatu misal kita akan menjual kerupuk lah teman-teman, kerupuk dengan harga dengan terjangkau, mungkin harga 4.000 5.000-an sudah kita bisa untung 500 sampai 1.000. Nah, di situ harga kerupuk kan tidak terlalu mahal, mungkin dengan modal 50.000 tidak sampai 100.000 teman-teman bisa berjualan. Tapi tentunya dengan harga yang murah kita mendapatkan profit juga tidak terlalu banyak. Itu kalau kita masih ragu dan belum mempunyai banyak modal, tidak apa-apa, kita coba dengan profit sedikit aja. Yang penting modal kita punya dan di batas aman. Seandainya kita masih belum laku ataupun rugi, mungkin karena BBM atau setidaknya kita mempunyai pengalaman, jangan takut untuk berwirausaha ataupun berusaha. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.